malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fufrianti Marnita Neno dengan NIM 230-333. Saya akan mempresentasikan hasil review buku pengantar sosiologi buku ke-15. Sosiologis perspektif. Saya mengingini Anda telah ditukar dengan bayi lain saat lahir. Betapa berbedanya hidup Anda. Bagaimana jika Anda tidak disengaja keluarga sangat miskin atau sangat kaya? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kamu dibesarkan dalam agama yang berbeda, apakah hal itu akan berdampak keyakinan, nilai, dan sikap Anda mengambil lompatan yang lebih besar? Apa jika ada dilahirkan dengan jenis kelamin yang berbeda atau ras yang berbeda? Apa maukah kamu menjadi seperti sekarang? Kami berbicara tentang mengubah fakta dasar Anda, kehidupan keluarga, kelas sosial, pendidikan, agama, seks, dan ras. Masing-masing memiliki konsekuensi besar bagi siapa Anda dan bagaimana Anda akan bertahan dalam hidup. Faktor-faktor ini memainkan peran utama menulis naskah hidup Anda. Lokasi sosial Anda, atau artinya tempat seseorang dalam masyarakat, menempatkan batasan dan kemungkinan dari membuat kehidupan. Pertimbangkan ini. Yang pertama, orang yang paling tidak mungkin kuliah adalah mereka yang kemungkinan mendapat manfaat darinya. Yang kedua, di masa lalu, pemilihan di mana istri memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Suami mereka lebih mungkin diperbandingkan pemilihan lainnya untuk mengakhiri perceraian. 14% rumah tangga di Amerika Serikat rawan pangan, artinya mereka tidak punya uang untuk mencukupi jumlah makanan. Yang keempat, keragaman gender dan ras dalam organisasi bisnis nirlaba dikaitkan dengan pelanggan. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Sosiolog tertarik pada studi tentang orang dan telah mempelajari pelajaran mendasar perilaku manusia, bahkan ketika tampaknya alami atau diterima begitu saja, dibentuk oleh struktur sosial. Struktur sosial yang memiliki berasal dari luar perilaku yang berlangsung terlibat dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, semua perilaku manusia terjadi dalam konteks sosial. Konteks itu yaitu lembaga dan budaya yang mengelilingi kita, membentuk apa yang dilakukan orang dan berpikir. Dalam buku ini, kita akan membahas dimensi masyarakat dan menganalisis unsur-unsur konteks sosial itu mempengaruhi perilaku manusia. Sosiologi adalah cara berpikir ilmiah tentang masyarakat dan pengaruhnya terhadap kelompok manusia. Komentator media memberikan informasi yang tidak terbatas. Yang pertama, sosiologis dan perspektif. Pikiran kembali pembukaan bab ini, di mana kami meminta Anda membayangkan diri Anda tumbuh dalam keadaan yang berbeda. Perilaku yang tampaknya individual ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat sosial. Jika Anda mencoba untuk mencapai sesuatu, lihat, Anda mungkin melakukannya karena kekuasaan sosial itu membangun cita-cita tertentu. Cita-cita ini diproduksi oleh industri yang mendapatkan keuntungan besar dari produk dan layanannya yang
dibeli orang. Perubahan total, banyak orang berusaha keras untuk mencoba mencapai kecantikan ideal yang terus berubah. Satu yang mungkin bahkan tidak bisa dicapai, seperti tampak celah, kulit, rambut selalu di tempat, tubuh proporsional sempurna. Terkadang mencoba untuk memenuhi cita-cita ini bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Intinya adalah standar kecantikan yang dituduh diproduksi oleh kekuasaan sosial yang melampaui perhatian individu dengan penampilan pribadi. Menemukan fakta yang mengganggu. Dalam mempelajari sosiologi, sangatlah penting untuk menelan secara maksimal topik kontroversial dan melakukannya dengan pikiran terbuka. Bahkan saat Anda melihat fakta yang paling meresahkan, faktanya yang kita pelajari melalui penelitian sosiologis bisa menjadi merepotkan karena data dapat menantang cara yang sudah dikenal. Pertimbangkan hal berikut. Yang pertama, banyak yang menganggap internet lebih mempromosikan interaksi sosial impersonal. Penelitian sosiologi namun menentukan bahwa orang dengan akses internet sebenarnya lebih cenderung memiliki pasangan romantis karena kemudahan bertemu orang secara online. Yang kedua, meskipun ide tersebar luas dipromosikan di media bahwa wanita berpendidikan tinggi memiliki keluarga dari karir profesional untuk menjadi ibu rumah tangga, proporsi wanita kulit putih berpendidikan perguruan tinggi yang tetap tinggal memilih dari pekerjaan memperlakukannya lebih sering karena frustasi dengan bagaimana mereka diperlakukan di tempat kerja. Yang ketiga, jumlah narapidana wanita telah meningkat pada hampir 2 kali lipat tingkat peningkatan untuk pria. Membongkar dalam sosiologi. Kekuatan pemikiran sosiologi adalah membantu kita melihat kehidupan sehari-hari dengan cara baru. Pertanyaan sosial, tindakan dan ide yang biasanya diterima begitu saja. Peter Berger pada tahun 1963 menyebut proses ini menghilangkan prasangka, menyanggah, merujuk pada melihat kebalik fase kehidupan sehari-hari yang oleh Berger disebut sebagai kecenderungan membuka kedok sosiologi. Dengan kata lain, sosiologi melihat di pola dan proses di balik layar itu membentuk perilaku yang mereka amati di dunia sosial. Kebanyakan orang berpikir bahwa pendidikan pada dasarnya adalah cara untuk belajar dan maju. Meskipun ini benar, perspektif sosiologis tentang pendidikan mengungkapkan sesuatu yang lebih. Sosiolog telah menyimpulkan bahwa lebih dari sekedar belajar, tempatkan di sekolah, proses sosial lainnya sedang bekerja. Sosial klik berbentuk di mana beberapa siswa menjadi orang dalam dan lainnya dikecualikan. Anak-anak kelas menengah atau elit dan mereka sering dianggap menjadi tidak mampu memperlakukan tugas sekolah dan diperlakukan demikian. Mempertimbangkan bagaimana perilaku yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam bentuk masyarakat mungkin tampaknya aneh bagi orang luar. Selama 1000 tahun di Cina itu biasa bagi kelas elit. Peningkatan kaki tampaknya aneh, bahkan berbahaya.
Ini adalah contoh orang luar yang menyanggah praktik yang dianggap biasa oleh orang-orang di dalam budaya. Menyanggah juga dapat menyimpulkan pernyataan tentang praktik di budaya sendiri yang biasanya terjadi teruji. Simmel sangat tertarik peran orang asing dalam kelompok sosial. Orang asing memiliki posisi baik di dalam dan kelompok sosial di luar. Mereka adalah bagian grup tanpa harus berbagi asumsi dan poin grup. Melihat karena itu orang asing bisa terkadang melihat struktur sosial kelompok lebih mudah daripada orang yang bisa sepenuhnya dijiwai oleh pandangan dunia grup. Ismail mengemukakan perspektif sosiologi itu membutuhkan kombinasi kedekatan dan jarak. Seseorang harus memiliki jarak kritis yang cukup untuk dihindari dipahami oleh definisi kelompok tentang situasi, tetapi cukup dekat untuk memahami kelompok pengalaman. Sosiologi biasanya tidak asing dengan masyarakat yang mereka pelajari. Sekarang mempelajari sosiologi agama wanita yang telah menemukan seksimen yang sekarang mempelajari pentingnya gender dalam masyarakat. Para penggemar rock and roll belajar musik dalam budaya populer dan putra dan putri. Kaum intelektual percaya bahwa ada hukum alam dan proses dalam masyarakat untuk ditentukan dan digunakan untuk kepentingan umum. Ilmu pengetahuan modern secara bertahap menggantikan penjelasan tradisional dan agama. Sosiologi paling awal mempromosikan visi sosiologi yang didasarkan pada pengamatan yang cermat. Seorang filsuf Prancis yang menciptakan istilah tersebut, sosiologis, percaya bahwa seperti yang ditemukan sains hukum alam, sosiologi bisa mengukuhkan hukum perilaku sosial manusia dan dengan demikian membantu memecahkan masalah masyarakat dalam masalah. Sosiologi diyakini bisa menjelaskan bagaimana masalah ini disebabkan dan karenanya terjadi, digunakan untuk membuat perubahan. Tidak ada lagi penekanan pada aplikasi terbukti daripada di University of Chicago, di mana gaya pemikiran sosiologi yang dikenal sebagai Sekolah Chicago dikembangkan. Penelitian sosiologi untuk mengembangkan proyek komunitas ini membantu orang yang membutuhkan. Dia adalah seorang pemimpin dalam gerakan perumahan mengembalikan layak dan melakukan penelitian untuk meningkatkan kehidupan para penghuni kawasan kumuh, pendatang dan orang miskin lainnya. Fungsionalisme berasal dari karya Durkheim yang akan Anda ingat, terutama tertarik pada caranya tatanan sosial dimungkinkan dan bagaimana masyarakat tetap relatif stabil. Fungsionalisme menafsirkan setiap bagian dari masyarakat dalam hal bagaimana hal itu berkontribusi pada stabilitas dari keseluruhan. Dari perspektif fungsionalis, disorganisasi dalam sistem seperti keruntuhan ekonomi menyebabkan perubahan karena masyarakat. Komponen harus menyesuaikan untuk mencapai stabilitas. Ini adalah sebuah bagian penting dari teori fungsional. Ketika salah satu bagian dari masyarakat tidak bekerja, itu mempengaruhi semua bagian lain dan menciptakan sosial masalah. Perubahan mungkin lebih baik
atau lebih buruk. Perubahan yang lebih buruk berasal dari ketidakstabilan dan sistem sosial seperti rusaknya nilai-nilai bersama atau sosial. Sekian dan terima kasih.